Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari memberikan pendapat tentang sikap tokoh, penerapan sila kedua Pancasila, mengenal pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas tentang memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Pengertian dari sikap tokoh adalah sikap seseorang pemain dalam menjalankan cerita tersebut agar menjadi baik dan tertarik bagi yang menontonnya. Sikap tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis, sikap baik, antagonis, jahat, tritagonis, perantara. Berikan pendapat tentang sikap tokoh. Marilah kita membaca sebuah teks cerita yang berjudul Anak Pemalas dan Keledai pada halaman 106 dan 107. Anak pemalas dan keledai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bersama anaknya. Kehidupan janda tua itu begitu miskin. Dia harus bekerja menenun di usianya yang sudah tua untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya. Adapun anak lelakinya adalah anak yang cukup malas hingga menginjak usia remaja. Anak itu tidak mau bekerja sama sekali. Pekerjaannya hanya bermalas-malasan saja tanpa mau melakukan apapun. Oleh karena itu, ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kehidupan mereka. Pada suatu hari, ibunya sakit dan tidak bisa bekerja. Bahan makanan di rumah sudah mulai menipis. Melihat hal itu, sang ibu memanggil anaknya. "Nak, cobalah untuk belajar bekerja. Carilah pekerjaan agar kamu mulai bisa menghidupi dirimu sendiri ketika ibu tiada," kata sang ibu. Mendengar kata-kata ibunya ini, sang anak menjadi sangat risau. Dia tak ingin ditinggal oleh ibunya, dia tak ingin hidup sendiri. "Baiklah Bu, aku akan berubah dan mulai mencari pekerjaan untuk biaya kita sehari-hari dan biaya berobat untuk ibu," kata anak lelaki itu. Kemudian anak lelaki itu pun pergi mencari pekerjaan. Dia diterima bekerja pada tetangganya untuk membantu memanen padi. Ketika pulang, dia diberi sekeping uang perak. Karena tak terbiasa membawa uang, dia hanya menaruhnya saja di lipatan baju. Dan ketika sampai di rumah, ternyata uang itu sudah hilang karena terjatuh. Melihat hal itu, ibunya lalu berkata, "Tak mengapa, kamu masih belajar. Besok jika kamu mendapat upah lagi, lebih baik kau lebih berhati-hati," kata sang ibu. Anak lelaki itu pun menurut. Dia ingin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya dengan menuruti semua nasihatnya. Pemuda itu telah beberapa kali pindah majikan. Pada suatu saat, anak itu bekerja mengembalakan ternak. Karena suka dengan hasil kerja anak itu, sang pemilik memberinya seekor keledai untuk dibawa pulang. Mengingat nasihat ibunya, anak itu pun berusaha memanggul keledai tersebut. Meski dengan susah payah, akhirnya tetap dia panggul, sedangkan posisi keledai meronta-ronta dan menendang-nendang kakinya ke udara. Dalam perjalanan pulang, anak lelaki itu melewati rumah seorang yang kaya raya. Orang kaya itu memiliki seorang anak gadis yang cukup cantik, tapi tuli dan bisu. Kata dokter yang menanganinya, anak gadis itu harus tertawa untuk bisa sembuh. Jika dia bisa tertawa, maka semua penyakitnya akan hilang dan menjadi gadis yang normal. Sang ayah berjanji siapa saja yang dapat membuat anak gadisnya tertawa, jika laki-laki akan dijadikan suami putrinya. Nah, secara tak sengaja putri si kaya tersebut sedang berdiri di balik jendela. Melihat tingkah laku anak lelaki yang memanggul keledai tak seperti biasanya, gadis itu menjadi tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang aneh, keledai kok dipanggul? Kan harusnya kamu ikat dan kamu tuntun," kata gadis itu.
Mendengar putrinya tertawa dan dapat berbicara membuat hati ayahnya menjadi sangat gembira. Dan untuk memenuhi janjinya, pemuda tersebut dinikahkan dengan putrinya. Dan akhirnya anak yang asalnya pemalas itu kini menjadi orang kaya dan hidup bahagia bersama ibunya dan juga istrinya yang cantik. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bercerita tentang anak pemalas dan keledai. Sekarang kita waktunya adalah memberikan pendapat tentang sikap tokoh tersebut. Apakah menurutmu sikap pemuda tersebut sesuai dengan makna sila kedua Pancasila? Jelaskan. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain, harus mencintai, menghormati. Pada soal nomor 1, apakah menurutmu sikap pemuda tersebut sesuai dengan makna sila kedua Pancasila? Jawabannya ya, karena pemuda tersebut memiliki sikap menghormati, menghargai, dan menyayangi. Itulah salah satu makna yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap tokohnya adalah apa? Gigih, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan dia menyayangi orang tuanya, menyayangi ibunya. Untuk soal nomor 2, apakah menurutmu sikap orang kaya pada cerita di atas sesuai dengan makna sila kedua Pancasila? Ya, karena sikap orang kaya tersebut memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya yang tuli dan bisu. Orang kaya tersebut menikahkan anaknya dengan pemuda yang miskin. Jadi, tanpa sengaja orang kaya tersebut menolong pemuda miskin itu untuk dinikahkan oleh anaknya. Jadilah pemuda yang miskin tersebut bahagia dan kaya raya bersama ibu dan istrinya. Materi selanjutnya adalah mengenal pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan. Buka buku paket halaman 109. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan langsung adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentunya kalian pernah makan buah langsung dengan memetik dari pohonnya. Demikian juga dengan sayur-sayuran. Ada orang mengambil sayur-sayuran dari tanamannya yang ada di kebun. Adapun contoh sumber daya alam yang diolah dengan teknologi adalah kain dan mebel. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian? Coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Bagaimanakah benda-benda tersebut dapat dibuat? Prediksikan cara benda itu diolah. Beri tanda centang sesuai dengan cara pengolahannya. Di situ ada tabel cara pengolahan barang. Cara pengolahan barang bisa diolah tanpa bantuan mesin, bisa diolah dengan bantuan mesin. Contohnya, nama barang, lemari. Lemari itu bisa diolah tanpa bantuan mesin tidak, atau diolah dengan bantuan mesin. Lemari, cara pengolahannya diolah dengan bantuan mesin, itu yaitu pemotong kayu, ya, diberi checklist. Kemudian barang-barang di sekitar kalian, contohnya apa aja? Ada kulkas, ada kursi, meja, dan sebagainya. Apakah yang dapat kalian simpulkan dari tabel di atas? Pengolahan sumber daya alam yang hanya memerlukan tenaga manusia tanpa bantuan mesin berarti menggunakan teknologi sederhana. Contohnya adalah pengolahan makanan yang banyak dijual di warung makanan. Adapun pengolahan yang memerlukan teknologi yang agak rumit dan perlu menggunakan mesin dikenal dengan teknologi modern. Contohnya adalah pembuatan kain dan mebel. Materi selanjutnya yaitu gambar 3 dimensi. Salah satunya adalah seni rupa. Seni rupa adalah unsur yang ada pada seni rupa untuk membangun sebuah karya seni menjadi suatu karya yang indah. Unsur seni rupa terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, dan warna.
Titik adalah dapat dikatakan paling dasar karena dari sinilah awal munculnya berbagai ide, misalnya membentuk garis, bidang, ataupun bentuk lainnya. Garis adalah perpaduan banyak titik yang sejajar dan sama besar dengan dimensi memanjang dan punya arah seperti panjang, pendek, lurus, melengkung, atau berombak, tebal, halus, dan lainnya. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk ada dua jenis. Bentuk geometris, kubistis contohnya balok dan kubus, silindris contohnya bola, kerucut, dan tabung. Bentuk non-geometris contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya adalah bidang, pengembangan atau evolusi dari garis yang membatasi suatu bentuk sehingga tercipta bidang dari beberapa sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Selanjutnya adalah warna. Warna adalah pantulan cahaya pada mata yang memberikan kesan berbeda. Warna dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu warna pokok atau primer, warna sekunder, dan warna tersier. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan. Di sekitar kalian tentu banyak terdapat air. Apakah kegunaan air? Air sangat dibutuhkan bagi kehidupan di bumi. Air yang kalian minum haruslah air yang sehat. Untuk mendapatkan air yang sehat, air perlu diolah agar layak dikonsumsi. Seiring dengan makin padatnya jumlah penduduk, ketersediaan air bersih sering jadi masalah. Banyak sumber air mulai tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Oleh karena itu, diperlukan teknologi modern untuk menghasilkan air yang layak konsumsi. Bagaimanakah pengolahan air secara modern? Secara skematis, pengolahan air secara modern dapat digambarkan sebagai berikut ini. Pekerjaan yang memanfaatkan air adalah pemadam kebakaran, petani, peternakan, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.